Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mala Zulia dari kelompok 7. Yang akan saya bahas yaitu perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Kurikulum pada masa lama. Satu yaitu kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka disebut Rencana Pelajaran atau dalam bahasa Belanda Leerplan. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional. Kurikulum 1947 dilandasi dengan semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa. Pendidikan pada masa ini lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia di Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap pendidikan kesenian dan pendidikan jasmani. Kurikulum 1947 baru secara resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai tahun 1950. Bentuk kurikulum ini membuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya, disertai dengan garis-garis besar pengajarannya. Kedua, kurikulum 1952 setelah Rencana Pelajaran 1947. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman kurikulum SD yang lebih merinci. Setiap mata pelajaran kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang berfungsi membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di SD. Di dalamnya tercantum jenis-jenis pelajaran yang harus menjadi kegiatan murid dan belajar di sekolah. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran sehari-hari, silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seseorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964 di penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1994, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri-ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat mengetahui akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Fokus kurikulum 1964 ini pada pengembangan Pancawardhana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklarifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya di sini akan memaparkan tentang kurikulum pada masa Orde Baru. 1. Kurikulum 1968. Lahirnya kurikulum 1968 sebagai perubahan dari kurikulum 1964, dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari pemerintahan rezim Orde Lama ke pemerintahan rezim Orde Baru. Kurikulum 1968 melakukan perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana dan menekankan pendekatan organisasi mata pelajaran menjadi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Jumlah jam pelajarannya 9 mata pelajaran. Titik berat kurikulum ini
pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 diarahkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan kepada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 disusun dengan berorientasi kepada tujuan pendidikan. Ini berarti bahwa segala bahan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar dipilih, direncanakan, dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dengan pendekatan ini dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar dapat secara intensif dan efisien diarahkan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari pendekatan yang berorientasi kepada tujuan, kurikulum 1975 memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang meliputi komponen-komponen tujuan pembelajaran, bahan ajar, alat pelajaran, alat evaluasi, dan metode pengajaran. Dengan cara memandang demikian, setiap pengajar diajak untuk menjadi perencana dari kegiatan belajar mengajar di samping sebagai mengelola dan salah satu dari proses belajar itu sendiri. Yang ketiga, kurikulum 1984, kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan. Dalam GBHN 1983, hasil sidang umum MPR 1983 menyiratkan keputusan yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 kepada kurikulum 1984. Karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung dalam kurikulum pendidikan dasar dan penengah. Yang kedua, terdapat ketidaksereraan terhadap kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya dalam sekolah. Yang keempat, terlalu padatnya pada kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Atas dasar perkembangan itu, maka menjelang tahun 1983 antara kebutuhan dan perkembangan iptek terhadap kurikulum 1975 dianggap sudah tidak relevan. Karena itu diperlukan perubahan kurikulum. Kurikulum 1984 lahir sebagai revisi kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Maksudnya, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif. Ketiga, materi dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dengan pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Yang keempat ada menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima,
Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danisa Emalia Putri dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum 1994, yang kedua kurikulum 2004 atau KBK, yang ketiga kurikulum 2006 atau KTSP, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang ketiga ada kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006 uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kompetensi dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004, tapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Sederhananya, pengembangan kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan atas beberapa kurikulum yang berlaku sebelumnya. Selain itu, penataan kurikulum pada kurikulum 2013 dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas dan Peraturan Presiden Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN.
Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan dua strategi utama, yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran di sekolah.